sehat super. Siapa tahu apa itu sehat super? Sehat yang paling sehat, puncak daripada kesehatan. Di iklan ada banyak orang yang menawarkan mengenai super health, sehat yang super, super makanan, super jusnya, super kesehatannya. Bahkan dari saudara kita juga menawarkan sehat super dengan gaya hidup sehat Rasulullah. Iya. Minta tolong ternyata di lagi. Iya. Dan ada Superman, ada Superwoman, ada superheroes, ada super health. Nah, tapi yang kita maksudkan bukan hal demikian, tetapi satu keadaan yang betul-betul sehat super. Badannya sehat, pikirannya cerdas, perasaannya senang, rohaninya suci, sosialisasi pergaulannya serasi, harmonis, ekonomi kantongnya juga, uangnya juga sejahtera. Nah, kita ingin sehat super. Shalom, shalom, selamat malam, malam. Apa kabar? Biasa, ya. Kalau kita mau jadi umat Tuhan, harus semangat, harus penuh vitalitas. Apa kabar? Jabat tangan dengan kuat dan goyang dengan mantap. Tuhan berkati. Oke. Nah, turun lebih. Mulai sakit ringan. Apa tandanya orang yang sakit ringan? Pilek, batuk, pusing. Nah, orang yang sakit ringan masih bisa kerja? Masih fungsional. Sakit gigi, sakit pinggang, sakit perut, tapi masih bisa kerja, masih ke kantor, masih ke sekolah, masih bikin PR, tapi aduh, ya, itu sakit tapi masih ringan. Apa tandanya sakit sedang? Apa tandanya? Masih bisa kerja? Oh, tidak bisa kerja lagi. Dia ada di mana? Di rumah sakit atau di rumah. Aduh, pusing, lemes. Ayo kerja, nggak bisa. Makan, nggak selera. Aduh. Itu sudah sakit sedang. Ada yang sakit sedang di sini? Nggak ada. Karena kalau Anda sakit sedang, Anda tidak di sini. Paling sakit ringan, atau sehat biasa, atau sehat super. Oh, orang muda ini luar biasa ya. Anak-anak ini vitalitas, energetik, semuanya beres. Ya. Kalau setua, mulai ada apa-apanya. Sakit berat. Apa tandanya sakit berat? Sudah mau, napasnya kurang, masih hidup. Siapa yang ada nama? Nggak jawab. Masih bisa kerja? Tidak. Hanya tinggal jantung, nafas, dan fungsi-fungsi vital. Beberapa saat kemudian tidak bernapas lagi. Sudah sampai ke titik nol. Namanya apa? Meninggal dunia. Bison maradian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kamu dari debu, maka kamu akan kembali ke debu. Karena semua orang harus mati. Ya. Ya, itu kata Pak Mas Martin dan kata firman Tuhan. Kamu akan mati. Semua orang berdosa akan mati. Oke. Tapi kita tidak mau meninggal dunia, kita tidak mau sakit. Walaupun sakit ringan, kalau boleh kita sehat luar biasa. Itu yang saya maksud dengan sehat super. Saya ajak kepada adik-adik yang masih mau naik umurnya dan orang-orang tua semuanya, dan kita orang dewasa, mari kita sehat super karena kasih Tuhan luar biasa bagi kita sekalian. Jadi kalau kita sadar, ada orang yang umur manusia berapa tahun? Kalau kuat, dan selebihnya adalah penderitaan. Nah, kalau kita harus hidup
sampai 80 tahun, kita mau itu harus hidup terus sehat-sehat, lalu langsung mati. Ya, itu namanya mati kuno. Mati tanpa sakit, mati tanpa penderitaan, tidur tidak bangun-bangun lagi. Ya, mati tua. Dan ada orang di Alkitab yang mati kuno. Siapa yang mati tua tapi tidak sakit? Siapa? Ada yang tahu? Dia sudah umur 120 tahun, matanya masih cerah, belum katarak, tenaganya masih kuat. Dia naik gunung, dan di atas gunung Tuhan bilang istirahat. Siapa? Musa. Tapi ada seorang lain, Pak Max Mangarinda suka menceritakan, Opung Yakub. Bapak Yakub ketika berumur 100 tahun lebih, dia mulai rasa, aduh, saya sudah mau pergi. Saya sudah mulai rasa lemas. Panggil semua anak-anak karena kita mau bikin pesta, kita mau bikin acara. Maka seluruh anaknya laki-laki berapa orang? 12 orang. Dan satu anaknya perempuan. Siapa namanya? Dina. Berkumpul di sana dan mereka mulai menyanyi. 3 kali lagu sudah habis itu buku nyanyian. Dia belum mati-mati. Opa, sebelum kita sudah capek ini. Saya yang mau mati, kamu yang capek. Nah, oh iya. Oke dan saya sudah mau pergi anak-anakku, tapi saya mati di dalam cinta, di dalam kain bahari. Saya tidak takut mati. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Gad, Aser, Zebulon, Naftali, semua dan anak-anak Yusuf diberkati. Lalu dia tarik kakinya, dia sandar kepalanya di dada dari Yusuf, dan dia selesai. Ya, itu namanya mati kuno. Bagaimana orang yang mati modern? Pendeta Kalengkongan kemarin memberikan contoh orang yang mati modern. Ya, inilah orang yang mati modern. 20 tahun saya mulai sakit-sakit, 40 tahun saya sakit, 60 tahun saya nyanda, belum umur 70 tahun saya nyanda. Ya, lalu ada lagi yang lebih modern lagi. 10 tahun saya diabetes, 20 tahun saya sakit, 30, 40 tahun saya nyanda. Meninggal dunia masih matahari di atas. 0 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 60, 70, 80 tahun maghribnya. Tapi ini 40 tahun sudah maghrib, sudah berhenti. Kenapa orang mati modern? Karena pola hidup modern, makan yang modern, minum yang modern, pikiran yang modern, seteres. Akhirnya seterok. Setelah seterok, setop. Jadi jangan seteres. Nanti bisa seterok, nanti bisa setop. Hati-hati makan. Itu yang pendeta Kalengkongan kemarin katakan. Memang daging itu ada yang dibolehkan oleh Tuhan, tapi yang paling sehat biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Karena daging mengandung kolesterol. Dan orang yang terlalu banyak makan lemak-lemak, maka badannya berlemak, jantungnya juga berlemak. Akhirnya tekanan darahnya mulai, dia mulai makan es krim, itu pembuluh darah mulai berlemak. Dia makan sate, dia makan margarin, dia makan kue-kue, maka pembuluh darahnya semakin hari semakin mengecil. Waktu dia masih anak-anak kelas 3 SD, 90/60. 90/60. Mulai dewasa, 120/80, 120. Makin lemak, makin garam, makin keras, aterosklerosis, pipa ledengnya mulai berkarat. Terus, wah, terjadilah perdarahan di otak. Kenapa? Stres, makan yang berlemak-lemak,
makan yang goreng-gorengan terlalu banyak, tidak pernah makan buah, tidak pernah makan sayur, tidak pernah makan biji-bijian. Jadi zaman sekarang adalah zaman modern, tetapi sudah lari daripada rencana Tuhan, makanan, minuman, dan pola hidup itu. Oleh sebab itu kita harus sehat super, karena cinta super ikut hukum yang super, hukum Tuhan. Nah, itulah kita telah jelaskan kenapa terjadi tingkat-tingkat orang yang sehat sekali dan orang yang demikian. Dan kita telah pelajari mengenai cinta super. Cinta adalah milik Tuhan, tapi dia transfer kepada kita, sehingga kita juga memiliki kasih Tuhan, kasih agape di hati kita, dan akan terpancar di mata kita, di pikiran kita, di kata-kata kita, di KKR ini akan kelihatan, dan dia akan menyebar kemana-mana, dan hubungan-hubungan jadi baik. Hubungan-hubungan menjadi baik karena ada kasih dan kebenaran Tuhan. Maka kita menganjurkan agar kita harus bererat hubungan kita dengan Tuhan. Melalui KKR ini malam terakhir ya, kita akan dekat dengan Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan. Dan kasih Tuhan akan memanggil kita, untuk datang kepadanya. Maka kita mau sehat super 24 jam setiap hari. Dan kita tahu bahwa dari terbit matahari dengan kita. Oke, boleh ikut lagi. Jangan pernah putus cinta super sesaat pun setiap hari. Bangun pagi, tidak boleh merajuk-merajuk. Oh, sudah pagi, puji Tuhan. Lalu siang hari, sore hari, malam hari tidur selalu di dalam kasih Tuhan. Iya, tapi nggak ada uang ini. Luar biasa, saudaraku. Karena KKR ini, karena Pak Makahinda, saya sangat ucapkan terima kasih. Karena saya dapat rumus KM Bahari. Kemarin sore kami ada pertemuan. Kami pergi ke Pondok Indah Mall. Kita bertemu, saya bawa tas. Tas itu ada video cam, paspor, buku bank 2, buku agenda saya, dan saya gantung di meja, di kursi, sandaran kursi. Setelah bicara 2 jam, begitu enak, udah capek, saya salamin, langsung berangkat, langsung naik mobil, langsung pulang ke Pancoran, tinggal. Dan ketika tadi pagi mau cari-cari, mana itu tas? Oh, ketinggalan di mall. Bilang pemain 2, Desli, aduh, saya punya tas ketinggalan. Biasanya seteres. Aduh, bagaimana? Telepon, batalkan ini, bingung ini. Ini kali saya hanya berdoa, Tuhan, saya kehilangan paspor, KTP, buku bank, ini dan ini ceroboh, saya minta ampun Tuhan. Tapi Tuhan jaga akan itu. Jangan sampai itu hilang. Lalu tenang hati saya. Dan saya sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kasih itu luar biasa. Apa yang terjadi? Kita pergi, nanti siang lah kita pergi ke Pondok Indah, cari sama security-nya, apa-apanya itu. Yang penting kita melayani aja terus. Tapi berdoa, serahkan kepada Tuhan. Jam 9 pagi, tiba-tiba pintu terbuka, ada seorang yang saya tidak kenal. Dr. Subit. Oh, Dr. Subit. Dia bawa saya punya badge nama ini. Ini Bapak ya ini. Oh iya betul. Wah, Pak, di mall kemarin ada tas itu. Waduh, terima kasih. Iya ini dia. Dia kembalikan saya punya tas. Saya udah pikir, mau bikin paspor, harus lapor polisi, ini semua. Saya tetap ceroboh, saya mengaku. Tapi mulai saat ini, saya bilang harus lebih hati-hati lagi. Jadi saudaraku yang terkasih, Tuhan itu luar biasa. Bukan saya mengajarkan kita harus ceroboh atau kita melanggar perintah Tuhan karena ada kasih anugerah, tapi betul-betullah serahkan diri kepada Tuhan.
Semua Tuhan akan jawab, walaupun tidak langsung. Tapi semua kebutuhan kita, mau jadi dokter, mau jadi apa, tidak ada orang tua, tidak ada uang. Tapi Bapak Sepakat Tidak sudah katakan, Tuhan menjamin semuanya. Jadi saudaraku, marilah kita mempunyai hari yang sehat setiap hari dari setiap pagi sampai petang. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita mengalami kesehatan yang super dengan cinta Allah yang sejati. Tuhan berkati. Amin.